Ya, openingnya intronya ya. Selamat jumpa lagi dengan saya. Lama kita nggak konten tentang mesin. Saya hobi lagu-lagu kerja sih nggak gitu sibuk banget, biasa-biasa aja. Oke, selamat jumpa, selamat ketemu lagi dengan saya di channel saya, Sunjay. Kali ini saya mau hanya sekedar bincang-bincang atau apa ya bahasanya itu, bertutur kata tentang seputar mesin injeksi lagi. Nah, kelamaan mesin injeksi itu bukan injeksi, mesin packaging, packaging lokal. Kalau untuk mesin saset lokal, kalau untuk yang mesin saset Cina itu saya review atau saya kasih tahu tutorial, takutnya enggak sinkron itu karena motherboardnya itu beda itu. Makanya kadang-kadang saya mau ngasih tutorial seputar mesin Cina, khawatirnya teman-teman atau kawan-kawan yang di sono nggak megang mesin Cina, kan tentunya sangat tidak manfaat bagi kalian. Kali ini saya hanya sekedar mengingatkan bahwa channel yang saya bikin itu dalam rangka pembelajaran untuk pemula-pemula. Ya, saya juga pemula sih, pemula tapi ahli. Iya. Coba deh teman-teman, rekan-rekan, komen di saya kira-kira apa yang saya harus bikin lagi, masalah-masalah seputar mesin packaging, apa yang belum paham, apa yang belum mengerti. Coba komen, nanti akan saya bikin videonya. Tentunya saya akan semampu saya akan saya jelaskan apa yang saya miliki, apa yang saya ngerti seputar mesin packaging. Tentunya akan saya bagikan ke kalian agar kalian itu ya bermanfaat lah. Masalahnya saya sendiri belajar mesin packaging ini, teman-teman guys, ya alhamdulillah sih bisa nyekolahin anak saya perguruan tinggi. SSS. Nanti kalian yang masih kecil-kecil jangan takut. Nanti kalian yang masih punya anak kecil jangan ragu. Saya dulu juga dikasih tahu sama master saya, Sujai, kalau kamu nggak belajar mesin packaging, kamu nyesel ntar kamu di masa depan. Itu ucapan ditutur dari teman saya yang dari Surabaya itu, Dia orangnya ya beda dengan kita sih, bukan kulit coklat kayak saya tuh. Justru yang ngasih tahu ke saya itu orang yang matanya sipit. Saya juga sipit tuh. Ya, kita santai aja. Sehubungan saya akan mulai lagi memberi pembelajaran masalah-masalah seputar mesin packaging gitu. Saya kadang-kadang agak kebingungan kira-kira apa ya yang harus dikasih tutorialnya lagi. PCB sudah, terus PCB sudah, terus apalagi backplane sudah, heater bikin kemasan kempes, kembung sudah, kayaknya sih. Kalau heater belum gitu sih, coba hanya kita ini.
Di sana masih ada kebingungan. Hmm, Katanya apa? Saya perangkap siapa itu yang bertanya ke saya itu. Apa? Termokontrol. Nah, elemen tidak panas Pak. Termokontrol nyala. Terus termokontrol nyala. Iya, tapi indikator tersebut tidak naik. Apanya kira-kira? Saya kadang kebingungan untuk menjelaskannya. Menjelaskannya. Tapi saya semampu saya, walaupun saya andaikan kalian bertanya di WA saya, semampu saya akan saya jawab. Tapi bagusnya bertanya ke aplikasi YouTube lah, biar rekan-rekan yang masih belajar pada mengerti, oh kayak gini itu. Kalau dipakai di chat lewat WA kan hanya personal manfaatnya ya ada sih manfaatnya, cuma ya hanya untuk dirinya sendiri aja. Kalau untuk ke YouTube, di YouTube sini, ini channel ini, adegan yang masih mencari referensi mesin packaging, mereka akan tahu. Dan apa ya, tentunya akan bertanya. Kadang-kadang ada yang bertanya ke saya, Pak, nomor WA-nya berapa? Berarti orang itu belum banyak melihat konten video yang saya upload. Iya, di situ sudah ada, tentunya sudah ada. Sebagai gambaran aja apa ya. Tentunya kalau nantinya adegan kalian WA chat ke saya, jangan langsung minta dijawab itu. Nanti agak malam-malam dikit. Kecuali urgent banget itu, urgent banget itu paksa saya jawab. Nggak apa-apa sih sebenarnya, saya sih nggak apa-apa. Anak saya banyak yang membantu. Kalian bertanya ke saya membantu kalian. Saya membantu kalian. Anak saya di sana tuh yang sekolah perguruan tinggi, yang kuliah banyak yang dibantu. Ya itu hanya mungkin amal saya aja gitu, atau nasibnya anak saya bagus. Tapi ya itulah, itu apa yang dimaksud mengerti, terserah lah apanya lah. Yang pasti kali ini saya akan mulai lagi. Kira-kira apanya itu? Pernah di subscriber saya itu bertanya itu, Pak, videonya boleh nggak dibeli itu? Ya dibeli ya boleh sih, nggak usah belilah, download aja nggak apa-apa, download. Nggak usah ini, saya tidak akan mempermasalahkan kalau di YouTube kan ada semacam memberitahuan kalau video saya di download akan dikasih tahu bahwa video saya di download oleh ini. Nggak apa-apa, saya tidak akan mempermasalahkan itu, hanya sekedar video doang kok gitu. Iya, jadi saya ikhlas itu. Andaikan kamu pusing atau istilahnya kuotanya sedikit, kalian kuotanya sedikit, mempelajari suatu tutorial yang saya punya itu, download aja udah, nggak apa-apa tuh, download. Syukur-syukur sih nonton sambil online, jadi jam terbang saya jadi banyak tuh, jam tayangnya bukan jam tayang jadi banyak. Jadi kalau di download kan hanya sekitar hari itu dua, paling beberapa menit aja tuh. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, itu terserah kalian mau kayak apa, yang penting paham itu. Daripada nanti membuka lagi channel saya tidak punya kuota, ya boleh, nggak apa-apa. Kalau tahan dengan kalian nanti diperjualbelikan, diedit itu ditempelin, tentunya saya dikasih tahu sama YouTube, dikasih tahu, YouTube memberitahu saya bahwa video Anda diedit dan ini oleh si ini itu. Ya nggak apa-apa. Begitu saja kawan-kawan, kira-kira apa yang kalian inginkan. Untuk hanya refreshing aja, saya akan memberi suatu apa ya namanya ya, starter sebagai pengingat aja, sebentar, kameranya saya hadapkan ke mesin biar lebih paham.
Sebagai gambaran itu apa untuk mengingatkannya, jika ada yang bertanya-tanya masalahnya, si mana ya yang ada bagus ya. Ada banyak sih, yang ada banyak sih. Sini apa ya? Sini jelas nggak ya? Sini jelas, sama aja sih. Satu mesin. Banyak yang bertanya-tanya ke saya, itu, apa aja, apa nama-namanya itu. Satu mesin ini, satu mesin unit ini, satu mesin unit ini. Boleh, dan nanti kamu kan sebagai untuk skripsi. Skripsi, saya sudah melahirkan sarjana banyak kawan, yang saya ajari untuk skripsi masalah mesin packaging. Ada berapa ya? 5 orang apa itu? Ada 8 orang itu. Saya ajari tutorialnya. Alhamdulillah mereka lulus, dan ilmunya bisa manfaat. Ini masalah mesin ini, yang ini namanya, sebentar, saya karena ada kaos ini. Ini. Yang ini namanya hopper ini nanti bisa digeser-geser gini, kita geser ini kayak gini ya, itu hopper. Terus yang mana, yang ini namanya apa ya, namanya apa ya, saya kalau ngomong itu, ini namanya apa ya, matras pengisian, matras filling gitu, matras filling. Terus yang ini nih, yang depan ini expired date, mesin coding bahasanya, AD bahasa AD itu expired date, mesin coding. Terus yang ini bisa nyala nggak ya, kita manasin lah. Mana suhu ya, nyala. Yang ini apa ya, ini namanya apa, kontrol coding, karena saya menggunakan 2 unit coding ini, karena menggunakan 2 unit coding makanya kontrolnya 2. Terus di sini namanya apa, dinamo plastik film, dan ini namanya biasa kandeng dan puli. Ini biasa, ini namanya sudah stopper ini, stopper untuk apa, memasang kaset. Terus ke bawah lagi yang ini sensor EMAG, pembaca garis hitam, EMAG garis hitam, pendanda garis hitam. Ini sensor EMAG. Terus coba sini lagi ke displaynya, yang ini apa, counter, yang ini namanya apa ya, termokontrol bagian atas, termokontrol bagian bawah. Sebentar, saya zoom dulu deh. Yang ini termokontrol bagian atas, bawah. Dan yang ini apa, capping, ini memotong kemasan berapa yang Anda inginkan, apa potong 55 atau potong 10 atau potong 20. Maksudnya satu renceng isi 10, dia akan motong. Jadi ketika kita isi 10 ya mereka akan isi 10, isi 5 ya dia akan motong 5. Nah, yang perlu dikasih dari itu namanya istilah ini kawan, ini teman guys, clutch sinar brake, jadi kalau clutch itu apa ya, lagi apa ya, ininya clutch lagi, yang mana ya, ini aja deh yang agak terangan. Kalau clutch ininya muter ke bawah, brake dia diam. Kita diam. Panasin lagi ini. Oh, nyala lagi. Tadi pakai apa, menggunakan
digital. Yang ini pakai Han Yong Nuk nih. Mana. Ini zoom biar kalian tahu. Nggak kelihatan ya. Wah, nggak bisa fokus ini. Nah, pakai Han Yong Nuk. Han Yong Nuk ND4. Han Yong Nuk ND4. Kalau yang tadi pakai Omron itu agak mahal itu. Agak mahal kawan. Tapi ya kualitas sesuai dengan harga sih. Terserah Anda sih. Tinggal selera mau pakai yang mana. Ya, Han Yong juga boleh. Omron juga boleh. Terus di sini ada motor film, dinamo film maksudnya ini. Video film ini kalau tombolnya ke atas, muter ke atas, ini powernya belum nyalain. Ini saya ini apanya, kuda-kudanya saya naikin, ada limit switchnya itu, lihat misalkan ya, kelihatan ya di sini tuh. Ini limit switch nih. Kalau limit switch diangkat, ini akan bergerak ya. Tuh, dia akan bergerak naik ke atas. Kalau ininya turun ke bawah, ininya diangkat nih. Ini kamu lihat ini, saya lihat ini diangkat, ini akan turun ke bawah juga nih. Tuh, putarnya kebalik. Oke, terus heater biasa, heater on off di sini. Heater tadi on, ini saya off kan. Mati. On, terus cutting juga itu. Power juga seperti biasa. Nah, kalau power matiin, ini akan mati karena PCB class brick ikut ke power tuh. Nah, itu kan akan segera mati tuh, mati. Itu. Kalau feeder up, feeder down, counter dengan ini. Feeder ini kawan, yang namanya feeder ini karena di sini saya nggak menggunakan feeder up ya, nggak menggunakan feeder, itu vibrator lah. Feeder itu semacam vibrator. Di sini vibrator nanti kalau di akhir dia akan getar. Tentunya sesuai dengan settingan limit switch yang ada di dalam. Terus apalagi ini on off sudah biasa mungkin tahu. Ini namanya corong nih. Corong saset. Nanti corong ini bisa bermacam-macam size-nya, ada yang 9, ada yang 18, ada yang berapa itu. Tergantung saset yang kalian mau bikin. Berapa itu? Di sini settingannya ini. Terus sini lagi saya turunin. Ini heater bagian atas, heater up. Ini roda penarik saset. Terus nyala. Sini panas. Ini apa ya? Seal. Ini maksudnya heater tuh ininya kawan. Sininya nih, mana ya? Sana. Yang namanya heater tuh elemennya ini. Yang ada kabelnya elemennya itu. Kalau elemennya itu. Yang kuningannya ini namanya seal. Nah, ini juga ada sealnya. Terus di sini ada elemen heaternya. Tentunya di sini ada thermokontrol itu. Kontrol yang mana ya? Coba turunin saya. Ya di sini kontrol. Ada yang bertanya kemarin masalah ini. Pak, kok sebelahnya enggak panas, sebelahnya panas itu. Ini elemen bawah atau down atau gimana? Ya, ini elemen atas atau up, elemen bawah atau elemen atas, elemen ini dan elemen ini. Heater elemen ini yang saya maksud itu yang ini nih.
Ya, ya, ya. Sebentar, biar kalian lebih paham. Apa ya, udah pakai jari aja deh. Heater elemen yang kiri dan yang kanan ini dirangkai secara seri, kawan. Secara seri, kayak orang sambungan baterai itu min plus min, kepala min, kutub min sama kutub plus, terus kutub min lagi, mana ya, plus ketemu dengan min. Jadi ini sama ini itu digabung, aslinya ini dari sini ke sini digabung, terus yang dari sini ke sininya masuk ke sono, ke kemana, masuk ke relay, masuk ke relay. Yang ini untuk nolnya, yang ini untuk apinya, plusnya. Jadi makanya seharusnya kalau ada yang bertanya, Pak, kok nggak panas tuh ya heater ini tuh, seharusnya ini akan bekerja sama berbarengan itu. Kalau ini suhunya 100, ya ini 100. Jadi gitu. Kalau ada pertanyaan, kok suhu yang kanannya panas, yang kirinya nggak panas, berarti elemennya sudah ada kelainan. Elemen sudah ada semacam nilai resistannya antara kiri dan kanannya udah beda. Yang satu misalnya 5 ohm, yang satu 2 ohm. Jadi gitu. Terus apalagi yang sering ditanyakan itu elemen sih, masalah elemen nggak panas. Terus ini mana penarik rodanya nggak kayak gitu, terus turun naik, terus ininya ngempetnya nggak pas tuh, kurang panjang gitu. Yang sering ditanyakan itu. Kalau termokontrol sih, kalau kabel termokopel sih, mendingan kalau ada masalah mending ganti aja deh. Kalau kamu yang masih belajar, mendingan ganti aja, jangan di jemper. Ya syukur-syukur nanti juga akan bisa kayak saya tuh, modal ilmu nekat. Kalau ilmu nekat jemper aja, yang penting pos senang produksi berjalan. Nggak tahu kualitas. Iya, ya begitulah namanya juga usaha. Oke, nah kamera saya hadapin ke depan dulu. Begitulah subscriber saya, gemar ikut yang ingin ngerti lah, yang ingin belajar. Udah tua apa ya? Rambutnya kusut. Ya semoga aja manfaat. Jangan lupa nanti komen aja, kira-kira kalian ingin dibuatkan apa, bertanya. Nanti satu persatu akan saya bikinin video lagi sehubungan dengan ya kita berbagi ilmu lah, nggak apa-apa untuk kalian yang masih muda, nggak apa-apa. Saya dulu mencari keahlian musik ini dengan sangat susah payah. Makanya dari dulu saya kalau sudah bertekad, kalau saya mulia, keahlian saya akan saya bagi ke teman-teman. Ya, jangan kayak saya nanya satu item aja dikira katanya ilmu mahal. Mahal dari mana? Ilmu dari Hongkong. Mahal mas, ilmunya mas, ilmu mahal nih. Waduh, saya kadang masih ingat aja dulu saya waktu pertama belajar mesin packaging. Nanya hanya sekedar gimana caranya, apa isinya nggak pas aja tuh. Saya bertanya, ngepasin sensornya aja tuh. Sensornya, ngemasin kemasan sasetnya aja biar ngejepitnya pas tuh.
Mahal, Mas. Ilmu mahal itu. Masya Allah. Ada. Tapi ya, bagi saya sekarang enggak sih. Ya, biasa aja lah. Kalau manfaat bagi kalian, ya nggak apa-apa. Manfaat itu nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Nanti sudah banyak orang yang bertanya, saya jawab semampu saya. Harus semampu saya ya, semampu saya. Listrik, elektro. Makanya saya kembali lagi ke bidang saya, ke elektro listrik. Sudah lama saya meninggalkan dunia itu. Kemarin menyelami dunia injeksi sama injection plastik sama sablon. Mesin saya tadi tinggalin itu karena yang lebih bagus diinjeksi sih. Tapi ya nggak jauh-jauh dari elektro sih. Kalau sablon itu melenceng jauh. Belajar desain Photoshop gitu. Oke kawan, teman, guys, segitu aja. Jumpa kita di sore ini. Sore ini saya ngambilnya sore ini. Sore ini. Bukan ini. Bukan siang hari, sore mau jam 6. Karena inspirasi datang tadi sekitar jam 5 masuk ke saya. Ya, saya bikin video lagi lah. Saya mau menyapa subscriber saya. Gimana sih di sana, ada keluhan mangga sih? Gitu aja, baru inspirasinya baru masuk. Terima kasih. Jangan lupa kalau video-video saya bermanfaat, like juga nggak apa-apa, subscribe juga nggak apa-apa. Itu hanya sekedar ini doang sih. Syukur-syukur subscribe, syukur-syukur like, syukur-syukur. Kalau komen saya mengharapkan, sekali. Masalahnya kenapa? Kalau Anda nggak paham, saya jadi agak semangat untuk ngonten. Kalau subscribe, kalau like sih terserah lah. Kalau manfaatnya subscribe, kalau enggak ya nggak apa-apa itu ya. Tapi ya syukur-syukur subscribe sih. Syukur subscribe kalau like. Oke, makasih gitu aja ya. Tidak berpanjang-panjang lagi, ditunggu komennya. Sekian dulu. Jumpa dengan saya Sujai Itamis. Wassalam.